warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuni Nurlina, SPD, guru kelas di MI Pembangunan Kecamatan Mandirancan, Kabupaten Kuningan, sekaligus peserta PPG Daljab Batch 1 di LPTK UIN Salatiga. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 14 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja di kelas 4 yaitu IPAS dengan tema bagian tubuh tumbuhan dengan metode TPACK. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mulai dari bawah itu akar ya. Nah, tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan yaitu mengidentifikasi bagian tubuh, tumbuhan dan fungsinya ya. Terus mengenali dulu bagian tubuh tumbuhannya, nanti fungsinya apa saja. Coba sebutkan bagian tubuh tumbuhan. Iya. Dah, itu udah cukup ya. Bisa. Sekarang kita ke bagian akar ya. Akar itu bagian yang ada di bawah, ditutupi oleh tanah. Ada akar tunggang dan ada akar serabut. Ya, akar serabut itu akar yang memiliki banyak cabang halus. Ya, nah itu gambarnya seperti itu. Contohnya ada pohon kelapa, padi, jagung, pepaya, ya, ada anggrek, itu akar serabut. Sekarang akar tunggang. Akar tunggang itu akar utama yang tebal dan tumbuh vertikal ke bawah. Jadi kuat ya. Itu contohnya ada tanaman wortel, kacang tanah, mangga, jeruk dan rambutan. Itu macam-macam akar ya. Tadi ada akar apa saja? Akar serabut sama akar tunggang. Setelah dari akar, oh ini fungsinya dulu ya, Mak. Fungsi akar itu coba untuk apa saja itu? Menunjang berdirinya tumbuhan, menyerap air dan mineral di dalam tanah, menyimpan cadangan makanan. Nah, itu fungsi akar. Ada juga setelah akar, atas lagi itu namanya batang. Ya, tadi kan akar menyerap air di dalam tanah. Nah, dan air itu nanti akan ke atas dibantu oleh batang. Nah, fungsinya batang itu mengangkut air dan garam-garam mineral dari akar ke daun, baru ke tunas. Itu fungsi batang ya. Nah, seperti itu. Lalu apa lagi? Setelah batang, oh ini fungsi batang dulu ya. Fungsi batang tadi udah, Ibu sebutin sebagian. Ya, ada fungsi batang itu tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah ya. Itu fungsi batang juga ya. Sekarang kita naik lagi. Ada daun ya. Daun itu terdiri atas tangkai, helai daun dan tulang daun. Ya, helai daun itu umumnya berwarna hijau, tapi ada juga yang tidak berwarna ya. Daun tumbuhan biasanya berwarna hijau karena memiliki zat warna hijau daun. Namanya apa? Klorofil ya. Nah, klorofil ini ya dapat mengabsorpsi energi cahaya dan menghasilkan gula dalam proses fotosintesis. Ya, itu terjadi pada daun. Ya. Nah, seperti itu. Setelah daun ada bagian apa? Bunga. Nah, bunga juga dibagi lagi. Ya, di bawahnya paling bawah itu ada tangkai bunga, ada dasar bunga, di kelopak yang bawah ini kelopak namanya ya, yang bunganya hijau kelopak. Nah, di bawah, di paling bawah bunga itu ada bakal biji buah, ada indung telur, ada juga benang sari, ada kepala sari, ada mahkota. Ada di sini sebelah kiri itu ada tangkai putih sama kepala putih. Nah, nanti fungsinya nanti ada di sini ya. Nah, di sini fungsi bagian-bagian bunga itu. Kalau tangkai itu, bunga merupakan penghubung batang dengan
bunga, ya. Kalau mahkotanya fungsinya untuk perhiasan bunga, sehingga orang-orang ya tertarik melihatnya, bukan manusia aja, tapi binatang yang lain seperti kupu-kupu, ya, terus lebah. Nah itu menarik mahkota itu karena warnanya yang menarik. Ada juga kelopak bunga. Kelopak bunga itu fungsinya untuk membungkus mahkota bunga ketika bunga masih kuncup. Nah, tadi juga ada putik. Putik juga merupakan alat kelamin betina. Ada juga benang sari, itu fungsinya untuk alat kelamin jantan, ya. Itu fungsi bunga. Jadi fungsi bunga itu intinya untuk apa? Untuk berkembang biakan, dia supaya nanti ada generasi yang baru, tanaman yang baru, seperti itu. Nah itu ya, udah selesai. Sekian dan terima kasih. Tapi sampai sini kalian sudah mengerti nggak? Nah, mengerti. Oke, tapi ibu akan menampilkan video pembelajaran lagi supaya kalian lebih mengerti, ya. Kita simak ya. Silahkan simak bareng-bareng dan perhatikan ya. Halo adik-adik, coba kalian perhatikan ada pohon yang sangat besar. Pohon tersebut memiliki bunga dan juga ada buahnya yang sepertinya sangat lezat untuk dimakan. Namun, apakah kalian tahu mengapa tumbuhan dapat berdiri dengan tegak dan juga dapat berbunga dan berbuah? Ibaratnya, tumbuhan itu seperti manusia yang memiliki tangan dan kaki. Setiap anggota tubuhnya memiliki peran masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, untuk mengetahui bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Hei, lihatlah, hujan datang dengan derasnya. Namun pohon itu tetap berdiri dengan tegak. Meskipun tumbuhan terkena hempasan angin, hujan, bahkan terkadang hewan ataupun kita, manusia, memanjat pohon tersebut, namun pohon tersebut tetap berdiri dengan tegak. Tumbuhan dapat berdiri dengan tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi sebagai penyokong dan dapat membuat tumbuhan tersebut berdiri dengan kokoh. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Akar ini terbagi menjadi dua jenis, yakni akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang adalah satu akar utama yang tumbuh lurus jauh ke dalam tanah. Sedangkan akar serabut adalah akar yang tumbuh dari bagian pangkal batang tumbuhan yang berbentuk serabut serta tidak mengalami pembesaran atau perkembangan. Setelah akar, ada juga bagian lain dari tumbuhan yaitu batang. Apakah kalian tahu fungsi dari batang? Air dan mineral yang diserap oleh akar akan diangkut ke daun melalui batang. Selain itu, batang juga berfungsi sebagai badan pohon untuk menopang pohon agar tetap berdiri dengan tegak. Nah, setelah air dan mineral tadi diserap oleh akar dan diangkut melalui batang, maka sampailah air tersebut pada tujuannya, yaitu daun. Daun berfungsi sebagai alat fotosintesis dan juga sebagai tempat untuk menyimpan cadangan air dan makanan. Namun, apakah kalian tahu apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung
zat hijau daun, yaitu klorofil dengan bantuan energi cahaya matahari. Hei, coba lihat, pohonnya mulai berbunga. Apakah kalian tahu fungsi bunga pada tumbuhan? Fungsi bunga pada tumbuhan adalah sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Nah, biji inilah yang nantinya bisa ditanam kembali untuk menjadi tumbuhan yang baru. Wah, pohonnya sudah mulai berbuah. Nampaknya buahnya juga sangat lezat untuk dimakan. Apakah kalian tahu fungsi dari buah? Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan untuk melindungi biji yang ada di dalamnya. Selain itu, buah juga dapat dimakan oleh manusia ataupun hewan. Nah, kalian sudah mengetahui bagian-bagian dari tumbuhan beserta fungsinya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Thank you. Terima kasih. Gimana mengerti materi tentang bagian tubuh-tubuhan? Iya. Kalau mengerti, Ibu akan membagikan lomba kerja siswa ya. Ibu akan membagi kelompok. Di sini ada 4 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nanti Ibu kasih lembar kerjanya. Lalu kalian isi. Kalau sudah diisi, perwakilan kelompok ke depan untuk membacakan hasil dari soal yang Ibu berikan. Ngerti? Iya. Silakan diisi. Ya, melatih.
Ayo, keluarkan. Buka halaman 32. Di situ ada soal. Silakan kalian isi dengan baik, dengan benar. Ya. Oke, hari ini karena sudah mulai kalian isi evaluasinya, kita tutup dengan kesimpulan. Siapa yang mau menyimpulkan ya materi yang ibu udah ajarkan kepada kalian? Tadi tuh belajar apa aja sih? Siapa yang bisa? Oke, silakan Nabila. Dah. Pertama ada air untuk memotongkan tanaman dan menyalurkan air daun untuk fotosintesis untuk makanan. makanan Hah? juga untuk Berkembang berkembang biak. biakan. Iya. Dah ya. Alhamdulillah ya. Terima kasih ya Akila. Silakan duduk lagi. Ya betul sekali ya Akila. Tadi hasil pelajaran hari ini ya. Yang pertama akar. Akar itu fungsinya untuk menyerap air dari tanah atau jakara. Terus batang untuk menkokohkan tanaman dan menyalurkan air ke bagian-bagian atas. Ada ke bunga, daun, ya ke ya daun. Nah biji. Terus apa lagi? Ada daun-daun itu tempatnya membuat makanan dibantu dengan proses fotosintesis. Terus sudah daun ada bunga. Bunga itu sebagai pengembang biakan. Iya seperti itu ya. Gimana? Udah ngerti kan?